Kisah Kumbagosaka, seorang bankir. Suatu ketika, ada suatu wabah penyakit menular menyerang kota Raja Geraha. Di rumah bendahara kerajaan, para pelayan banyak yang meninggal akibat wabah tersebut. Bendahara dan istrinya juga terkena wabah tersebut. Ketika mereka berdua merasa akan mendekati ajal, mereka memerintahkan anaknya, Kumbagosaka, untuk pergi meninggalkan mereka, pergi dari rumah dan kembali lagi pada waktu yang lama, agar tidak ketularan. Mereka juga mengatakan kepada Kumbagosaka bahwa mereka telah mengubur harta sebesar 40 crore. Kumbagosaka pergi meninggalkan kota dan tinggal di hutan selama 12 tahun. Dan kemudian kembali lagi ke kota asalnya. Seiring dengan waktu, Kumbagosaka tumbuh menjadi seorang pemuda, dan tidak seorang pun di kota yang mengenalinya. Dia pergi ke tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan dan menemukannya masih dalam keadaan utuh. Tetapi dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya lagi. Jadi jika dia menggali harta tersebut dan menggunakannya, masyarakat mungkin berpikir seorang lelaki miskin secara tidak sengaja telah menemukan harta karun, dan mereka mungkin akan melaporkannya kepada raja. Dalam kasus ini, hartanya akan disita dan dia sendiri mungkin akan ditangkap. Maka dia memutuskan untuk sementara waktu ini tidak menggali harta tersebut, dan untuk sementara dia harus mencari pekerjaan untuk membiayai penghidupannya. Dengan mengenakan pakaian tua, Kumbagosaka mencari pekerjaan. Dia mendapatkan pekerjaan untuk membangunkan orang. Bangun awal di pagi hari dan berkeliling memberitahukan bahwa saat itu adalah saat untuk menyediakan makanan, untuk menyiapkan kereta, ataupun saat untuk menyiapkan kerbau, dan lain-lain. Suatu pagi, Raja Bimbisara mendengar suara orang membangunkannya. Raja berkomentar, "Ini adalah suara dari seorang laki-laki sehat." Seorang pelayan mendengar komentar raja. Ia mengirimkan seorang penyelidik untuk menyelidikinya. Dia melaporkan bahwa pemuda itu hanya orang sewaan. Menanggapi laporan ini, raja kembali berkomentar sama selama 2 hari berturut-turut. Sekali lagi pelayan raja menyuruh orang lain menyelidikinya, dan hasilnya tetap sama. Pelayan berpikir bahwa ini adalah hal yang aneh. Maka dia meminta kepada raja agar memberikan izin kepadanya untuk pergi dan menyelidikinya sendiri. Dengan menyamar sebagai orang desa, pelayan dan putrinya pergi ke tempat tinggal para buruh. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah pengelana dan membutuhkan tempat untuk bermalam. Mereka mendapat tempat bermalam di rumah Kumbagosaka untuk 1 malam. Tetapi mereka merencanakan memperpanjang tinggal di sana. Selama periode tersebut, 2 kali raja telah mengumumkan bahwa akan diadakan suatu upacara di tempat tinggal para buruh, dan setiap kepala rumah tangga harus memberikan sumbangan. Kumbagosaka tidak mempunyai uang untuk menyumbang. Maka dia berusaha untuk mendapatkan beberapa koin kahapana dari harta simpanannya.
Ketika melihat Kumbhagosaka membawa koin-koin tersebut, pelayan raja berusaha agar Kumbhagosaka mau menukarkan koin-koin itu dengan uangnya. Usahanya berhasil dan pelayan itu mengirimkan koin-koin itu kepada raja. Setelah beberapa waktu, pelayan tersebut mengirimkan pesan kepada raja untuk mengirim orang dan memanggil Kumbhagosaka ke pengadilan. Kumbhagosaka merasa tidak senang. Dengan terpaksa ia pergi bersama orang-orang tersebut. Pelayan dan putrinya juga pergi ke istana. Di istana, raja menyuruh Kumbhagosaka untuk menceritakan kejadian sebenarnya dan menjamin keselamatannya. Kumbhagosaka kemudian mengakui bahwa Kahapana itu adalah miliknya dan juga mengakui bahwa ia adalah putra seorang bendahara di Raja Gaha yang meninggal karena wabah 12 tahun yang lalu. Dia kemudian juga menceritakan tentang tempat di mana harta karun tersebut disembunyikan. Akhirnya semua harta karun tersebut dibawa ke istana. Raja mengangkatnya menjadi seorang bendahara dan memberikan putrinya untuk dijadikan istri. Setelah itu, raja membawa Kumbhagosaka mengunjungi Sang Buddha di Wihara Weluwana dan mengatakan kepada beliau bagaimana pemuda tersebut memperoleh kekayaan dengan mengumpulkan hasil pekerjaannya sebagai buruh dan bagaimana dia diangkat menjadi seorang bendahara. Mengakhiri pertemuan itu, Sang Buddha membabarkan syair 24 berikut ini. Orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah.